Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, maaf ya, sebentar ada kultum, namanya juga kultum, sebentar aja minta waktu, jangan dulu bubar ya, barangkali saja dan memang diyakini apa yang Abah akan sampaikan itu memang bermanfaat sekali, cuman barangkali penyampaiannya kurang, itu mohon maaf. Judulnya sih udah kita maklumi. Judulnya itu adalah sholat rawatib. Dalam hal ini sholat rawatib, di samping sholat fardu itu diusahakan oleh kita dilaksanakan oleh laki-laki ya, di masjid, itu sholat fardu. Terus adapun sholat rawatib, sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi itu dilaksanakan di rumah ya. Barangkali ya ada sepertinya agak lain dengan pemandangan hari-hari kita. Sholat itu kebanyakan itu di rumah, tapi sholat fardu untuk laki-laki diusahakan di masjid. Dan sholat sunnah utama yang Abah bawakan ini adalah sholat sunnah rawatib, dilaksanakan di rumah ya, di rumah. Jadi perseimbangan antara rumah dengan masjid untuk kita itu sangat memberikan barokah. Itu aturan dari Allah, petunjuk dari Nabi ini, memang segala-galanya itu bermanfaat buat kita semua orang Islam. Jadi melihat keberadaan situasi kondisi sekarang kita ini kan terseret ke sana kemari. Tapi ketika kita tahu dikit-dikit ya apa yang dimaksudkan oleh Allah untuk kita semua, terutama buat orang Islam. Kita banyak bergerak di alam ini di luar dari masjid dan rumah, itu semata-mata yang kita laksanakan itu mencari nafkah ya, misalkan harus ke sana kemari di luar rumah dan masjid. Sebenarnya hakikatnya kita itu berada di lingkungan rumah dan masjid itu adalah memang dalilnya dari Allah, dari situ contohkan oleh Rasul bahwasanya ibadah kita itu dilaksanakan di rumah dan di masjid ya. Seperti yang contoh ini aja yang sekarang Abah bawakan adalah sholat sunnat rawatib, itu dilaksanakan di rumah. Jadi sekarang dengan pemberitahuan ini ya, Abah sendiri ya selama ini barangkali ada yang dilakukannya atau belum tepat melaksanakannya bagaimana. Nah, sekarang ada petunjuk, mudah-mudahan ini bermanfaat, bahwasannya sholat sunnat rawatib itu dilaksanakan di rumah. Nah, itu tidak berarti mengurangi sholat sunat yang kita laksanakan di masjid. Nah, seperti tahiyatul masjid kan jelas di masjid. Nah, sholat sunat rawatib yang kita akan bahas sekarang itu khusus ya, sholat rawatib yang harus yang dilaksanakan di rumah, yaitu sholat yang mendampingi sholat fardu. Ya.
Salat rawatib adalah salat-salat yang dilaksanakan, yang dicontohkan oleh Nabi yang di luar salat fardu. Itu salat rawatib itu berjumlah 24 ya. 24 rakaat. Jadi ini ingatkan kembali ya. Mengingatkan kembali bahwasannya salat-salat sunat rawatib dilaksanakan yang terdiri dari 4 rakaat sebelum zuhur. Coba ya, kita ingatkan kembali, walaupun ya kita sehari-hari ya sudah barangkali kadang-kadang lupa. Salat 4 rakaat sebelum zuhur, tambah lagi 2 rakaat sesudah zuhur, sudah 6 kan. Terus 2 rakaat lagi sesudah maghrib, jadi asar nggak ada ya. 2 rakaat lagi sesudah isya, dan 2 rakaat lagi sebelum subuh. Nah itu jumlahnya tuh 12 rakaat. Jadi salat-salat ini dianjurkan ya, tapi bukan salat wajib ya, tapi dianjurkan sekali dilaksanakan karena ini dicontohkan oleh Rasul dengan sangat baik, dengan ketat. Nah itu tapi bukan wajib, tapi Rasul itu memberikan contoh kepada kita bahwasanya itu harus dilaksanakan dengan baik karena membantu kita. Nah itu 12 rakaat ya. Nah, jadi udah tahu bahwa ada salat rawatib yang jumlahnya biasa dilaksanakan oleh Nabi 12 rakaat. Sudah disebutkan tadi tempat-tempatnya ya. Nah, kalau melihat situasi kondisi sekarang kita ya, dengan mengingatkan ini, ada sholat ini ya, kita itu sepertinya dibagi 2 akan tetapi nyatu. Keberadaan hidup kita itu di rumah dan di masjid ya, mungkin sebahagiannya di jalanan ya, kan tetapi kita konsentrasi ke judul kita, yaitu sholat rawatib. Saudara-saudaraku, keberadaan sekarang kita ya gunjang-ganjing, sehingga pengaruhnya kepada agama itu banyak mengganggu. Karena memang terkadang orang itu sengaja atau bagaimana dengan maksud tertentu untuk mengganggu kekhusyuan orang-orang Islam menjalankan ibadah. Nah, sekarang kita ambil aja, kita lihat aja apa sebenarnya buat orang Islam itu nggak ada ruginya kalau dihitung-hitung begitu ya. Kalau dipaksakan sebenarnya kita, kalau tidak dipaksakan ya biasa-biasa. Karena dipaksakan tidak boleh katanya kita sholat sudah di rumah aja sholat ya, kita mah senyum aja dibilang begitu. Emang kita ngejalanin sholat itu kan di rumah gitu, nggak semuanya di masjid. Nah di masjid itu ada perintah tertentu bahwasanya untuk laki-laki itu sholat di masjid dah tuh. Nah di rumah itu keadaan darurat aja sesekali, tapi yang sebenarnya kita harus di masjid. Nah, sehingga dalam carut marut sekarang ini bagi kita orang-orang Islam, bapak-bapak tetap masjid, jadi tujuan sholatnya di situ. Nah, sekarang disuruh udah jangan ke masjid ya, cuma tidak mengatakan kosongkan aja masjid. Misalkan nggak sampai begitu, nah tetap aja kita mau banyak hikmahnya. Jadi sholat di rumah kalau misalkan di masjid memang tidak boleh,
ya oke lah di rumah. Tapi kita sholat sunat, ya sholat sunat yang di rumah juga banyak ya, ternyata sholat sunat rawatib itu di rumah semua itu dilaksanakannya. Jadi kesibukan kita di rumah ataupun di masjid itu tidak mengurangi kehusuan atau mengurangi apa yang digariskan, dicontohkan oleh Rasul. Di rumah oke banyak ya. Di antara coba salat rawatib itu kan 12 rakaat yang itu. Nah itu kegiatan di rumah. Adapun untuk mengisi masjid ya, kita punya dalilnya bahwasanya laki-laki itu sholat di masjid. Nah sekarang keberadaan gunjang-ganjing kehidupan dunia ya, begitu begini, nyuruh di sana, nyuruh di sini, ya kita sikapi dengan memang keadaannya memang lagi begini, tapi kita punya dasar, punya garis, punya contoh dari Nabi kita. Ya. Ini Bali judul kultum apa itu kan cuman kultum, itu salat rawatib. Salat rawatib itu sangat berguna bagi kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam menjalankan khususnya salatnya, dalam menjalankan ibadah peribadatan kita itu. Nah, itu untuk mengisi apa? Kekosongan. Sebenarnya bukan kekosongan di rumah. Bukan kekosongan sebenarnya, menambah atau melengkapi dah. Jadi karena di rumah juga udah banyak tugas-tugas agama yang kita laksanakan di rumah. Misalkan ya, dengan keluarga kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau apa di rumah. Karena di masjid mungkin tidak terlalu cukup waktunya. Dan memang itu membantu sekali keberadaan kita di rumah tangga ya. Kita berkumpul di rumah tangga itu dengan ada pahalanya ya. Dengan ada pahalanya kumpul di dalam. Jadi keberadaan sekarang itu mungkin bagi sebagian orang yang menjadi itu di kepalanya itu menjadi bikin mutar itu kepala. Sana begini, situ begini. Sekarang coba dia kalau lihat acara TV, kematian itu sekarang Masya Allah. Karena apa? Karena itu penyakit yang sekarang lagi melanda, COVID-19. Ya, jadi kita ini sebenarnya siap terus mau apa toh tetap akhir daripada kehidupan itu kita adalah kematian. Siapapun yang ditakdirkan harus mati sekarang, karena ataupun bukan karena wabah, ya tetap aja kematian kita itu nyampe juga. Jadi kita itu nggak usah khawatir takut dengan wabah itu, jadi gunjang-ganjing bikin heboh sekali. Akhir-akhir ini coba kalau mengikuti berita di TV bukan main sekarang kematian itu kayak apa ya. Jadi tapi bagi kita ya memang itu aturan Allah itu memang begitu. Kalau Allah menghendaki harus begitu ya begitu. Jadi kita terima dan apa yang penting yang apa Allah kehendaki, Allah tugaskan kepada kita laksanakan. Allah larang apapun tetap kita harus jauhi. Jadi kesimpulannya kegiatan di rumah, kegiatan di masjid, nah itu kan dua titik yang terutama bagi orang yang tidak suka Islam itu dua titik itu yang harus dihancurkan. Gitu. Nah, bagi kita mah ya alhamdulillah sekarang sholat dan ibadah-ibadah lain lakukan di rumah. Memang begitu. Coba ini yang 12 rakaat ini lakukan di rumah coba. Itu kan semuanya juga di hadapan Allah
adalah kewajiban kita dan berpahala apabila kita lakukan. Ya, jadi kita tidak usah khawatir. Kematian itu besok, lusa atau kapan? Oke saja, ada terus di mana-mana lagi. Jadi ada yang di luar, ada yang yang ngurusin orang sakit meninggal di situ di rumah sakit. Sekarang kemarin nggak ada yang pegawai yang mengurus orang-orang sakit, malah beliau juga kena dan meninggal. Itu orang dari Cilacap ya. Itu tidak bisa dihindari, itu adalah kehendak Allah. Nah, jadi sekarang kita ya, sedikit demi sedikit pengetahuannya nambah. Jadi ketika kita merasakan di rumah, membedakan, dan di masjid bagi kita laki-laki ya, di masjid, di rumah, coba itu aja di tafsirkan bagaimana baiknya. Kan ada perintah laki-laki sholat di masjid gitu. Terus, nah itu kita itu juga keadaan sekarang jangan di masjid, usahakan semua di rumah. Nah, jadi masjid kosong ya masjid kalau gitu. Nah jadi kita ambil yang tidak berbahaya, tidak akan menjadi rusak ketika kita sholat atau di rumah atau di masjid. Karena dalam hal ini soal sholatnya itu diatur begitu, Nabi mengatur supaya keseimbangan itu. Sholat sunat rawatib itu laksanakan di rumah. Jadi bapak-bapak kalau sholat di luar sekarang lagi begini, itu harus di masjid. Jadi bapak-bapak sholat di masjid. Sekarang keadaan gonjang-ganjing ya tidak menghilangkan dalil itu. Nah, silakan ambil kesimpulan sendiri. Kalau misalkan sholat di masjid merupakan bahaya atau bagaimana, terus secara lahiriah dunia ada peraturan begitu begini, ya kita sikapi aja dengan bijak. Bagaimana? Dan misalkan kita tetap saya mau sholat di masjid, silahkan. Bagaimana pertimbangan beliau. Sekarang saya tidak mau, kalau sholat di masjid bahaya kemana, silahkan. Akhirnya itu terserah kepada kita. Cuman kita tetap berdasarkan ajaran, tetap kita harus ikuti ya. Demikian, apalagi ya. Itu aja jadi keseimbangan kita dalam hidup itu tinggal di mana, mau di mana tinggal, mau di masjid atau mau di rumah, di dua-duanya ya, di rumah jangan ditinggalkan, di masjid juga jangan ditinggalkan ya, oke, begitu kira-kira begitu. Jadi maaf kekurangannya. Jadi judulnya ya itu ada salat sunat rawatib. Untuk mengisi di rumah itu ada kegiatan apa? Itu tuh salat rawatib 12 rakaat di dalam 5 waktu. Ya, di dalam 5 waktu itu 12 rakaat salat sunnah di rumah. Demikian saudara-saudaraku, mohon maaf segala kekurangan yang ada di Abah dimaafkan dan dikoreksi ya. Kita bisa dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Nah, kita pada punya dalil dari Allah dan dari Rasul juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.